warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Di Anggreni, mahasiswi dari program Studi Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua alat peraga yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Ramon Muhandas SPD MPD. Alat dan bahan, alat peraga roda pintar trigonometri. Yang pertama, siapkan gunting, cutter, alat lem tembak, paku, penggaris, dan alat tulis lainnya, serta double tip, kertas warna atau kertas karton, dan tip kertas. Langkah-langkah pembuatan roda pintar trigonometri. Yang pertama, satukan kertas karton warna putih dan warna hitam menggunakan lem tembak. Yang kedua, setelah kita membuat pola lingkaran, satukan bagian pola lingkaran yang sudah dibuat dengan menggunakan lem tembak. Yang ketiga, lalu lem bagian bawah dan tempelkan bagian bawah pada kertas karton. Yang keempat, pasang paku payung pada bagian tengah lingkaran agar dia mudah berputar. Selanjutnya, buatlah pola pada persegi dan potong sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Pola persegi dibuat pada pola lingkaran. Tulislah kata sin, cos, dan tan pada pola persegi yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, tulis sudut di kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu, tempelkan kertas yang sudah ditulis sudut-sudut dengan menggunakan double tip. Pertama, saya akan menjelaskan cara penggunaan dari peraga yang saya buat, yaitu Ropin Trigonometri, yaitu roda pintar sudut trigonometri. Sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, maka saya akan jelaskan dulu apa itu trigonometri. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang menjelaskan tentang hubungan antara sisi dan sudut segitiga serta fungsi yang muncul dari relasi segitiga tersebut. Tujuan saya membuat peraga ini karena saya masih banyak melihat kebanyakan para peserta didik, baik itu siswi SMP maupun SMA, masih saja sulit untuk menghafal dari sudut-sudut segitiga, yaitu sudut trigonometri. Makanya saya langsung membuat alat peraga, yaitu Ropin Trigonometri, untuk memudahkan mereka dalam menghafal sudut-sudut segitiga tersebut. Nah, di sini di roda pintar trigonometri ini ada terbagi tiga, yaitu sin, cos, tan. Nah, misalnya kita akan belajar tentang cos dari 45 derajat. Maka kita putar ke sudut 45 derajat. Nah, di sini kan ada tiga, yaitu sin, cos, dan tan. Maka kita tengok di cosnya. Nah, maka kita dapatkan cos dari 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan mengetahui dari sin 150 derajat. Nah, di sini kita akan peragakan, yaitu kita cari sudut dari 150 derajat. Nah, di sini kan kita akan mencari sinnya. Maka kita tengok di sini sin, cos, dan tan. Berarti di sini sinnya yaitu 1/2. Maka kita dapatkan sin dari 150 derajat yaitu 1/2. Nah, begitu seterusnya cara penggunaannya. Selanjutnya yang ketiga juga kita akan bisa mencari tan dari sudut 90 derajat. Nah, maka kita akan putar ke sudut 90 derajat. Nah, di sini maka kita dapatkan di sini tan dari sudut 90 derajat yaitu tak terhingga atau tidak terdefinisi. Makanya kita dapatkan di sini tak terhingga. Nah, begitu seterusnya cara penggunaan dari alat peraga roda pintar trigonometri ini. Jadi, para peserta didik pun, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan SMA, mereka bisa belajar sambil bermain. Maka,
Dengan begitu, pasti mereka mudah akan menghafal dari sudut-sudut segitiga, yaitu sudut trigonometri, baik itu sin, cos, tan, secant, cosecant, dan sebagainya. Sekian dari cara penggunaan alat peraga yang pertama, yaitu roda pintar trigonometri. Selanjutnya, yang kita akan bahas adalah alat peraga yang kedua yang bernama TIMSAR, yaitu timbangan persamaan linear satu variabel. Alat dan bahan dari alat peraga TIMSAR. Untuk pembuatan timbangan, sediakan kayu, keranjang kecil, dan tali kur serta pisau atau gergaji. Dan yang kedua, untuk pembuatan papan TIMSAR, sediakan kertas karton, styrofoam, kertas origami, pensil, penghapus, dan alat tulis yang lainnya, serta penggaris. Cara pembuatan alat peraga TIMSAR. Yang pertama, potong kayu sama panjang yang digunakan untuk membuat timbangan. Yang kedua, sediakan benang atau tali, lalu ikat di kedua sisi sehingga menjadi sebuah ikatan timbangan. Yang ketiga, ikat keranjang pada sisi-sisi tali yang sudah diikatkan pada timbangan. Yang keempat, sesuaikan agar posisi keranjang tidak miring. Yang kelima, yaitu membuat soal pada tabel TIMSAR atau papan TIMSAR yang kita sudah buat tadi dari kertas karton. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat peraga TIMSAR. Kepanjangan dari TIMSAR adalah timbangan persamaan linear satu variabel. Mengapa saya membuat alat peraga ini? Karena pada peserta didik kelas 7 SMP, mereka masih sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada variabelnya seperti variabel X, variabel Y, dan sebagainya. Maka dengan adanya konsep timbangan persamaan satu variabel ini, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi persamaan linear satu variabel, sehingga para peserta didik dapat mudah untuk mencari solusi dan untuk mencari hasil dari variabel-variabel yang ada pada persoalan linear satu variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep timbangannya. Di sini ada cup agar-agar yang diumpamakan sebagai variabel X ya. Yang di sini karena dia kan persamaan satu variabel, otomatis dia variabel cuma satu, yaitu X. Dan yang kedua ada konstanta, ini diumpamakan sebagai penghapus. Nah, cara penggunaannya kita lanjut ke papan TIMSAR-nya. Di sini terdapat 3 gambar. Nah, kita akan pilih salah satu. Di sini ada terdapat soal-soal persamaan satu variabel. Kita akan buka satu, yaitu yang kuning. Di sini yaitu ada X tambah 5 sama dengan 8. Maka kita akan mencari nilai X-nya. Nah, kebanyakan para peserta didik untuk mencari nilai X-nya itu mereka masih kesulitan. Nah, di sini saya akan buat soalnya, yaitu X ditambah 5 sama dengan 8. Nah, pada konsep timbangan persamaan satu variabel ini, apabila dia antara ruas kanan dengan ruas kiri seimbang, maka dinyatakan persoalan linear satu variabel itu telah selesai. Nah, di sini saya akan mencobanya, yaitu X ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kita masukkan X-nya, yaitu variabelnya, kita ambil satu cup agar-agarnya. Kita masukkan kepada ruas kanan, yaitu yang di kanan saya. Ini X, karena dia variabelnya cuma satu X-nya, maka cupnya cuma satu yang kita masukkan. Selanjutnya itu ada konstantanya, yaitu 5, maka kita akan mengambil penghapusnya sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini hasilnya sama dengan 8. Hasil ini dari persamaan satu variabel ini kita masukkan kepada timbangan yang di ruas kiri. Nah, maka kita ambil konstantanya sebanyak 8. Hapusnya 2, 4, 6, 8.
Nah, di sini terlihat kan bahwa antara ruas kanan dengan ruas kiri itu tidak seimbang. Makanya di sini kita akan mencari berapakah nilai dari variabel x-nya. Maka kita akan masukkan konstantanya ke dalam ruas kanan agar dia seimbang. Kita masukin 1, 2, 3. Maka kita akan lihat apakah dia seimbang. Nah, seimbang bukan? Maka antara ruas kanan dan ruas kiri itu seimbang. Sehingga maka kita dapatkan variabel x-nya itu adalah 3. Karena yang sudah kita masukkan tadi pada terakhir yaitu yang kita tambahkan konstantanya sebanyak 3 penghapus. Di sini kita akan buktikan. Jika nilai x-nya itu adalah 3, maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Di sini sudah terlihat bahwa dari konsep timbangan kita akan mendapatkan nilai dari variabel x-nya, yaitu 3. Nah, maka dengan kita mulai konsep timbangan ini, insya Allah para peserta didik paham bagaimana cara mencari variabel-variabel pada materi kelas 7, yaitu sistem persamaan linear satu variabel. Sampaikan dari cara penggunaan dua alat peraga yang saya buat. Yang pertama yaitu roda pintar trigonometri, yang kedua yaitu timsar atau kita sebut dengan timbangan persamaan satu variabel. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa ya tekan like and subscribe di channel YouTube Nesa di ini. Sekian dan terima kasih. Bye.